Kalau di video sebelumnya, kita udah ngebahas jelas tentang MTCNA dan juga MikroTik. Di video kali ini, aku bakal ngebahas lebih dalam tentang salah satu submateri yang kita bahas kemarin, yaitu router OS dan juga router board. Sebentar. Kalian udah nonton videonya kan? Kalau kalian belum nonton, mendingan buruan ditonton deh. Tapi, buat kalian yang udah nonton, ayo kita masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Yoga Prasetyo dan di sini aku bakal menjelaskan materi MTCNA di bab 2 about router OS dan router board. Di video kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, MikroTik router OS. Yang kedua, MikroTik router board. Yang ketiga, router OS feature. Yang keempat, router board name. Yang kelima, router board type. Dan yang terakhir, arsitektur router board. Kalau kayak gitu, ayo kita mulai dari pembahasan yang pertama. MikroTik router OS. Router OS adalah sistem operasi mandiri berbasis Linux yang dirancang oleh MikroTik untuk mengubah komputer atau perangkat keras router board menjadi router yang tangguh dan handal. Sistem ini menyediakan fitur jaringan yang lengkap seperti routing, firewall, manajemen bandwidth, dan hotspot. Menjadikannya populer bagi ISP, bisnis, dan penggunaan personal. Keunggulan dari MikroTik router OS ini adalah yang pertama, fleksibel. Dapat diinstal di PC x86 atau router board. Yang kedua, fitur yang komprehensif. Sangat kaya dengan fitur untuk kebutuhan jaringan profesional dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, manajemen. Dapat dikelola melalui Winbox, CLI atau disebut juga Command Line Interface, Webfig, ataupun API. Selanjutnya, kita akan membahas MikroTik router board. Router board adalah hardware jaringan dari MikroTik yang terintegrasi dengan sistem operasi router OS. Perangkat yang berbentuk papan sirkuit atau PCB ini dilengkapi dengan prosesor, RAM, dan memori flash untuk mengelola lalu lintas data, firewall, VPN, dan manajemen bandwidth. Umumnya digunakan sebagai router utama, switch, atau access point. Pengertian dan karakteristik lebih lengkap dari router board yaitu yang pertama, hardware berbasis OS. Router board adalah bentuk fisik, sementara router OS adalah sistem operasinya. Yang kedua, praktis, berbentuk kecil dan sudah terkonfigurasi dengan baik, memudahkan implementasi di lapangan. Dan yang ketiga, komponen, terdiri dari prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Yang keempat, jenis. Terdapat berbagai jenis, mulai dari seri hub untuk keperluan rumah tangga, seri RB untuk keperluan perkantoran, hingga cloud core router untuk keperluan ISP ataupun skala besar. Tetapi, router board juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, harganya yang terjangkau, sangat kompetitif dibandingkan dengan merek lain. Yang kedua, fiturnya yang lengkap, mendukung protokol routing dinamis seperti OSPF, BGP, RIP, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kemudahan konfigurasi. Bisa menggunakan antarmuka grafis Winbox. Sementara itu, kekurangannya yaitu yang pertama, suku cadangnya. Jika rusak, komponen akan sulit ditemukan ataupun dicari. Yang kedua, risiko hang. Dapat terjadi jika beban CPU ataupun beban memori terlalu penuh. Dan selanjutnya ada router OS fitur. Router OS fitur mempunyai banyak sekali fitur, dan ini adalah beberapa pengelompokan fiturnya. Kelompok yang pertama yaitu fitur utama dan manajemen jaringan. Bagian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, routing, statis dan dinamis. Mendukung routing statis dan berbagai protokol routing dinamis seperti RIP v1 ataupun v2. Lalu ada OSPF v2 ataupun v3 dan BGP v4 dan masih banyak lagi. Yang kedua,
firewall, dan NAT, menyediakan Firewall Stateful Packet Inspection yang disingkat SPI yang sangat canggih. Fitur ini mampu melakukan pemfilteran berdasarkan MAC address, IP, port, protokol, hingga layer 7 filtering. NAT disingkat dari Network Address Translation yang digunakan untuk membagikan koneksi internet. Lalu yang ketiga ada Bandwidth Management atau QoS, singkatan dari Quality of Service. Fitur untuk mengatur kecepatan internet menggunakan Hierarchical Token Bucket atau disingkat HTB untuk membatasi atau menjamin kecepatan serta melakukan simple queue dan PCQ untuk membagi bandwidth secara adil. Lalu yang keempat ada Hotspot Gateway, solusi lengkap untuk manajemen pengguna WiFi seperti autentifikasi, otorisasi, dan akuntansi yang sering digunakan di kafe, hotel, atau RT/RW-net. Lalu yang kelima ada Virtual Private Network yang disingkat juga VPN, dan ada juga tunneling. Fitur ini mendukung berbagai jenis VPN seperti IPsec, OpenVPN, WireGuard, PPTP singkatan dari Point to Point Tunneling Protocol, dan L2TP singkatan dari Layer 2 Tunneling Protocol, dan AOIP singkatan dari Ethernet over IP. Kelompok yang kedua adalah fitur wireless dan bridge. Bagian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah wireless access point and client. Fitur ini mendukung standar 802.11 baik itu A ataupun B atau G atau N atau AC atau AX yang disebut juga Wi-Fi 6. Lalu yang kedua ada Controlled Access Point System Manager yang disingkat juga CAPSman. Fitur manajemen ini terpusat untuk mengelola banyak akses point mikrotik dalam satu jaringan. Yang ketiga ada Bridging and Switching. Fitur ini mendukung virtual LAN 802.1q, spanning tree protocol, dan bridge hardware offloading pada switch chip. Yang keempat ada Mesh and Endstream atau disebut juga NV2. Fitur ini adalah protokol nirkabel milik Mikrotik untuk performa lebih baik di jaringan point to point ataupun point to multi point. Kelompok yang ketiga adalah fitur layanan jaringan tambahan. Bagian ini mencakup beberapa hal juga. Yang pertama adalah DHCP server and client, yaitu mengelola pemberian IP address secara otomatis. Dan yang kedua, DNS server and cache, yaitu penyimpanan DNS lokal untuk mempercepat akses. Yang ketiga, ada web proxy untuk caching konten web dan juga melakukan pemblokiran situs tertentu. Dan yang keempat, ada monitoring and tools, yaitu alat pemantauan seperti graphing, torch, packet sniffer, ping, trace router, dan netwatch. Lalu ada kelompok 4, yaitu fitur lanjutan, disebut juga Advanced and Router OS versi 7. Bagian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah container support. Mulai dari Router OS v7, pengguna dapat menjalankan aplikasi kontainer seperti Docker di dalam router. Lalu yang kedua ada Zero Tier. Fitur ini mendukung integrasi VPN berbasis software yang mudah dikonfigurasi. Yang ketiga ada API and Scripting. API untuk membuat aplikasi manajemen sendiri serta kemampuan scripting yang kuat untuk otomatisasi tugas jaringan. Lalu yang keempat ada Let's Encrypt. Fitur ini mendukung pembuatan sertifikasi SSL otomatis. Dan kelompok 5 ada manajemen perangkat. Bagian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah Winbox, aplikasi GUI grafis khas Mikrotik yang mempermudah konfigurasi. Yang kedua ada Webfig, konfigurasi melalui browser web. Yang ketiga ada CLI, singkatan dari Command Line Interface melalui Telnet atau SSH. Sangat efisien untuk konfigurasi tingkat lanjut. Yang keempat
Mac Winbox ataupun Mac Telnet, yaitu kemampuan meremote router meskipun tanpa IP address, cukup menggunakan MAC address. Lalu, kita akan membahas halaman router board name. Pengkategorian nama di perangkat router board terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, struktur nama kode 3 digit. Ini adalah standar penamaan lama namun masih umum, di mana RB diikuti oleh angka yang menunjukkan seri dan kemampuannya. Contohnya adalah RB951 UI2HND. Dan cara mengartikannya adalah RB adalah router board, digit pertama yaitu 9 menunjukkan seri produk, contohnya adalah seri 400, 700, 900, 1100, dan lain-lain. Digit kedua yaitu angka 5 menunjukkan jumlah port Ethernet. Jika angkanya 5, berarti port Ethernetnya ada 5 juga. Digit yang ketiga yaitu 1, menunjukkan jumlah interface wireless. Sebagai contoh, 1 radio atau 1 interface. Dan pada kode yang tadi, ada juga huruf tambahan yang juga memiliki arti tersendiri, yaitu U artinya memiliki port USB, I artinya memiliki port PoE injector, misalkan port 5. G artinya mendukung koneksi gigabit Ethernet, H artinya memiliki prosesor dengan kecepatan tinggi, ND ataupun AC artinya standar wireless. Contoh analisis dari kode RB951UI2HND adalah router board seri 900, 5 port Ethernet, 1 port wireless, ada USB, ada port PoE, dan standar N yaitu 2,4 GHz. Lalu, pengkategorian yang kedua adalah seri kata atau nama, disebut juga word-based series. Seiring berkembangnya variasi produk, Mikrotik mulai menggunakan nama atau kata untuk memudahkan identifikasi serta fungsi spesifik perangkat tersebut di pasar konsumen. Dan ini adalah penjelasan dari beberapa nama yang ada. Yang pertama yaitu hub atau home access point, yaitu perangkat yang dirancang khusus untuk penggunaan di rumah ataupun kantor kecil. Biasanya sudah dilengkapi dengan casing dan wireless. Yang kedua ada CAP atau ceiling access point, yaitu perangkat wireless yang didesain untuk dipasang di plafon ataupun langit-langit agar estetika ruangan tetap terjaga. Yang ketiga ada MAP atau micro access point, yaitu perangkat router wireless berukuran sangat kecil yang portable. Lalu yang keempat ada CCR atau cloud core router, yaitu perangkat kelas industri atau enterprise dengan prosesor multi-core untuk trafik data yang sangat besar. Lalu yang kelima ada CRS atau Cloud Core Router Switch, yaitu perangkat switch layer 3 yang memiliki fitur routing lengkap dari router OS. Lalu yang keenam ada SXT ataupun LHG ataupun Groove, yaitu seri untuk wireless outdoor ataupun pointing. Yang ketujuh ada HEX, yaitu Home Ethernet berupa router tanpa wireless, seringkali dengan kecepatan gigabit. Lalu yang kedelapan ada Omnitic, yaitu access point outdoor dengan antena Omni. Lalu pengkategorian yang tiga adalah exceptional naming. Exceptional naming adalah konvensi penamaan khusus yang digunakan untuk perangkat-perangkat tertentu, biasanya yang memiliki jumlah port Ethernet atau SFP yang banyak, biasanya lebih dari 9 port. Lalu perangkatnya standalone atau berdiri sendiri, ataupun ini juga ada di perangkat seri high-end. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai exceptional naming router board. Yang pertama, lebih dari 9 port. Digunakan untuk seri rack mount atau switch dengan jumlah port yang banyak. Yang kedua, nama ratusan atau ribuan. Seringkali menggunakan format 3 digit ataupun 4 digit yang merujuk pada seri produk ataupun tahun pengembangannya. Contohnya adalah seri 600, 1000, 2011,
3011, 4011, dan beberapa seri lainnya. Yang ketiga, standalone representative. Papan ini seringkali berdiri sendiri dan tidak mengikuti struktur penamaan seri standar. Yang keempat, kinerja yang tinggi. Umumnya digunakan dalam lingkungan korporat ataupun ISP. Lalu selanjutnya, kita akan membahas router board type. Pada bagian belakang router board, ada tipe-tipe kode yang berbeda setiap perangkatnya, dan itu bisa kita definisikan. Contohnya adalah RB952UI 5AC 2ND TC, dan cara bacanya adalah RB adalah router board. 9 artinya seri atau kelas router, 5 artinya jumlah port Ethernet, 2 artinya jumlah slot wireless, UI artinya fitur board, 5AC 2ND artinya fitur wireless, dan TC adalah jenis casing. Dan ini adalah penjelasan kode-kode lain yang kemungkinan ada pada router board seri lain. Yang pertama, U artinya support port USB. Yang kedua, A artinya memori lebih tinggi dan level lisensinya juga lebih tinggi. Lalu ada H yang artinya high power. Lalu ada G juga yang artinya support port gigabit. Lalu ada S artinya support port SFP. Lalu ada R artinya revisi hardware. Lalu ada AX yang artinya Wi-Fi 6. Lalu ada 5 artinya support frekuensi 5 GHz. Lalu ada 2 artinya support frekuensi 2,4 GHz. Lalu ada 52 artinya dual band 5 GHz dan 2,4 GHz. Lalu ada TC artinya Tower Vertical Case. Dan terakhir, kita akan membahas arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, serta kompatibilitas router OS. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, ARM32 atau ARM64. Digunakan untuk perangkat baru yang lebih modern dan efisien. Lalu yang kedua, MIPS-BE atau MIPS-LE. Umumnya digunakan untuk seri kecil hingga menengah. Lalu yang ketiga, Tile. Digunakan pada seri CCR atau disingkat juga Cloud Core Router. Lalu yang keempat ada MMIPS. Dirancang untuk efisiensi daya serta performa yang tinggi pada perangkat embedded dan juga biaya yang rendah. Lalu yang kelima ada SMIPS. Dirancang untuk router mikrotik yang memiliki memori RAM dan ruang penyimpanan atau storage yang kecil. Lalu yang keenam ada X86. Dirancang untuk menangani beban kerja yang berat seperti traffic data besar, ribuan koneksi simultan, dan aturan firewall yang rumit. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir disebut juga PPC. Dirancang khusus untuk kebutuhan perangkat keras jaringan yang membutuhkan performa tinggi, stabilitas, dan juga efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan dengan arsitektur x86 biasa. Dan ya, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Sekarang, udah lebih paham kan soal router board dan router OS? Mungkin cukup sekian video aku kali ini, dan semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga Prasetyo pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.